Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat anak-anak? Masih, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sarapan pakai apa? Nasi lontong mie lagi? Enggak. Ya baik. Selalu jaga kesehatan ya. Ya. Selalu Ya. cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak dengan orang di sekitar. Nah, Ya. kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Kelihatan anak-anak? Apa gambarnya terlihat? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Baik, saya mulai ya. Untuk pembelajaran hari ini, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Untuk pembelajaran kedua. Materinya, kegiatan pencinta alam dan makna nilai Pancasila. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya minta untuk Rizkia, kemarin kan sudah nizam. Rizkia coba dipimpin berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sadaqallahul azim. Nah, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia. Iya, kenapa? Kalau kemarin kan nggak dengar suaranya ya, saya lupa mengaktifkan suaranya. Ngomong aku belajar ijam. Suaranya terdengar nggak? Suaranya terdengar nggak? Iya, dengar. Dengar. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, nyanyi bersama. Jadi Indonesia bangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Hebat sekali. Nah, selanjutnya setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang membaca Pancasila. Mbak, ini yang mana videonya? Ya, pencet atas bawahnya ya. Iva. Iya, Pak. Bisa dibaca. Yang lainnya ngikuti ya setelah Iva membaca Pancasila. Yang Ya, lain Pak. ngikuti. Jadi Ivanya jangan langsung dibaca semua. Tunggu temennya. Satu. Siap? Siap. Pancasila. Nah, yang lainnya mengikuti. Pancasila. Lanjut. Pancasila. Pancasila. Siapa yang ngomong Ayo, tuh? Iva. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan apakah gambarnya terlihat, Iva? kelihatan. Nah, coba dibaca langsung. Yang sila kedua langsung sampai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan adil dan beradab. Kemanusiaan adil dan beradab. Tiga, satu, Ya. tiga, persatuan Indonesia. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat. Nah, sekarang sepertinya masih banyak yang kurang semangat. Coba kita menyanyikan lagu untuk lebih bersemangat lagi mengikuti pelajaran hari ini. Ada yang tahu lagu Jari Kanan dan Jari Kiriku? Ya, coba kita bernyanyi bersama saja. Satu jari kananku, satu jari kiriku, satu jari kananku,
Baru dengar lagu ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, coba sekali lagi ya. Baterai nih, 33. 6. Satu jari kananku, satu jari kiriku, Satu jari kiriku, ku gabung jadi dua. dua jari kananku, dua jari kiriku, Dua jari kiriku, ku gabung jadi empat. dua jari kiriku, dua jari Kiriku, ku gabung menjadi enam. Ku buat kananku, empat jari kiriku, ku gabung menjadi delapan. Ku buat lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ku siap. Nah, dengan lagu ini harapan semuanya semangat. Coba teriak 1, 2, 3. Semangat. 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 Tangannya masih lemes. Gak apa-apa. Nah, pembelajaran hari ini menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, dengan mengamati slide PowerPoint pembelajaran interaktif dengan hyperlink tentang aktivitas pencinta lingkungan, siswa bersama dengan guru berdiskusi tanya-jawab. Dengan demikian, siswa mampu membuat rencana kegiatan dalam menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Siswa bersama guru mengamati slide PowerPoint pembelajaran interaktif tentang makna nilai pada Pancasila dan contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan kegiatan tanya-jawab. Hal ini memungkinkan siswa mampu memberikan pendapat dan alasan berupa tulisan dari tindakan yang dicontohkan. Nah, perhatikan video berikut. Pemandangan hutan yang kering dan gersang, tidak terdapat satupun makhluk hidup yang hidup di hutan. Tampaklah seorang anak laki-laki sedang berjalan di hutan. Anak itu sedih melihat hutan yang kering dan rusak, sampai membuat anak tersebut meneteskan air mata. Kemudian anak tersebut menanam biji tanaman di hutan yang rusak. Setelah itu, hujan pun turun membasahi hutan dan tanah yang telah ditanami biji.
ayah dan anak yang sedang memandangi hutan yang hijau. Ayah dan anak tersebut senang dan bahagia melihat hutan yang dulunya kering dan rusak. Setelah bertahun-tahun lamanya, sekarang hutan tersebut menjadi hutan yang subur dan rindang. Sayangi hutan kita, hijau bumi kita. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Nuril, coba bisa memberi pendapat. Kalau mau berbicara, mikrofonnya ditekan sebelah kiri bawah. Nah, Nuril, Oleh mah musuh aku cukup dewi. Pendapatnya, ya, pendapat anu menanam itu loh ya. ayo Nuril dijawab. Bisa, tadi kan hutannya, pohon-pohonnya ditebangi. Kemudian ada anak yang bagaimana? Menanam itu menanam pohon. Menanam Sebentar. pohon. Ya, menanam bibit pohon. Kemudian terjadi hujan. hujan, Peter. Lalu Tumbuh kemudian Tumbuh, Pak. tumbuh menjadi lebat lagi hutannya. Kemudian ada apa di dalam hutan? Ada hewan dan hewan-hewan. Kemudian setelah bertahun-tahun akhirnya muncul perairan apa? Perairan danau. Oh iya. Nah, ada yang tahu nggak manfaat hutan itu apa? Coba Nizam. Manfaatnya hutan itu apa? Nah, coba kalau nggak ada hutan, apa yang terjadi? Jadi manfaatnya apa hutan itu? Satu saja. Kontas muda. Hutan itu tempatnya apa? Tempat tinggal hewan. Nah, tempat tinggal hewan. Apa yang terjadi kalau tidak ada hutan? Apakah hewan itu bisa tinggal di kota? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi manfaat hutan itu apa? Untuk tempat tinggal hewan. Nah, pintar. Salah satunya hutan itu untuk tempat tinggal hewan. Ada yang lain? Coba. Dina. Dina, ada suaranya? Nah, di hutan itu tumbuh apa sih? Halo Gina. Gina kok dimatikan mikrofonnya. Coba ini aja. Rizkia. Halo Rizkia. Iya, Pak. Nah, di hutan itu tumbuh apa? Ada tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan yang ditebangi. Pohon. Pohon.
Tahu nggak tanaman dan pohon itu menghasilkan apa yang dihirup oleh manusia? Oksigen, Pak. Oksigen, pinter. Jadi kalau seandainya hutan itu berkurang dan hilang, apakah manusia itu mudah untuk mendapatkan oksigen? Tidak. Tidak. Jadi manfaat hutan bagi manusia itu apa? Manusia akan mendapatkan oksigen, Pak. Nah, pinter. Jadi semakin banyak hutan yang lestari di bumi, maka kandungan oksigen di bumi juga semakin banyak. Lagi pula dengan banyaknya pohon juga bisa menyerap karbon dioksida yang mengakibatkan pencemaran udara. Makanya di taman-taman kota itu di Surabaya diperbanyak untuk mengantisipasi pencemaran udara. Lanjut. Nah, menjaga hutan adalah salah satu kegiatan pencinta alam. Berikut adalah beberapa kegiatan pencinta alam. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Memanfaatkan sampah untuk daur ulang. 3. Membuang lubang resapan air. 4. Membersihkan pantai dan sungai. 5. Menghemat energi. 6. Mengurangi pencemaran udara. 7. Pencemaran. Menanam pohon. 8. Melindungi dan menyayangi hewan. Nah, pintar. Nah, sekarang penjelasannya. 1. Kegiatan pencinta alam. Membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini adalah hal yang paling sederhana dalam menjaga lingkungan alam. Selain terlihat rapi dengan membuang sampah pada tempatnya, dapat mencegah banjir dan mencegah timbulnya penyakit. Nah, sekarang siapa yang masih membuang sampah sembarangan? Apakah semua membuang sampah pada tempatnya? Enggak. Apakah semua membuang sampah pada tempatnya? Iya. Iya, pintar. Kalau membuang sampah sembarangan, akibatnya apa nanti? Banjir. Banjir. Apalagi? Timbulnya penyakit. Timbulnya penyakit. Kondisinya menjadi Rapi rapi atau kotor? Kotor. Lanjut ya. Selanjutnya, memanfaatkan sampah untuk daur ulang. Kegiatan ini dapat mengurangi sampah dan menjaga lingkungan alam. Selain itu, sampah daur ulang dapat dikreasi menjadi barang baru yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Ada yang tahu nggak sampah itu bisa dibuat jadi apa? Contohnya sampah bungkus mie instan. Bisa jadi apa? Plastik. Yang biasa dibawa ke pasar untuk belanja. Keranjang, pinter. Nah, bungkus mie instan, bungkus apa lagi ya? Makanan itu bisa diubah menjadi keranjang. Ada yang lain seperti, nah ini ada gambar besi. Besi-besi diubah menjadi robot. Nah, botol minuman, botol plastik itu juga bisa dibuat pot, umpamanya biar tidak
banyak sampahnya, untuk mengurangi sampah. Selanjutnya, kegiatan pencinta alam selanjutnya membuat lubang resapan air. Nah, kegiatan melubangi tanah secara vertikal ke dalam, jadi ke dalam, sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air yang meningkatkan daya resap air pada tanah, sehingga cadangan air tanah tetap tersedia. Nah, ini gambarnya ada lubang dan diisi sampah organik. Nah, sampah ini lama-kelamaan akan membusuk dan menjadi pupuk kompos sebagai makanan tumbuhan di sekitarnya. Sehingga membuat celah-celah tanah untuk dimasuki air. Dan kalau terlalu lama menggenang, air itu bisa menimbulkan penyakit nyamuk malaria. Keempat, membersihkan pantai dan sungai. Kegiatan yang menjaga kelestarian air bersih dan ekosistem di dalamnya dari pencemaran limbah dan sampah. Selain menjaga siklus air di bumi, air bersih juga dibutuhkan manusia dan hewan darat untuk minum. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Saya, Pak. Saya, Pak. Pantai mana? Pulau Merah Banyuwangi. Pulau Merah Banyuwangi. Bersih nggak tempatnya? Bersih, Pak. Biasanya kalau ada sampah sedikit itu sampah apa? Contohnya, apakah ranting pohon atau plastik? Plastik, Pak. Plastik ya. Bekas minum. Nah, jadi kalau plastik Plastik itu bekas minum. bekas minum harusnya diapakan? Dibersihkan. Dibuang di tempatnya. Pintar, dibuang di tempat sampah. Jadi meskipun kita nggak ikut membuang sembarangan, tapi kalau kita melihat ada sampah di sekitar pantai atau tempat wisata atau di manapun, baiknya dibuang di tempat sampah. Nah, kegiatan selanjutnya membersihkan pantai sudah. Menghemat energi. Kegiatan dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi, khususnya energi listrik, tidak menggunakan energi listrik untuk hal yang tidak perlu. Nah, contohnya pada siang hari, boleh nggak mematikan listrik atau lampu? Boleh. 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 Kenapa kok harus dimatikan? Supaya menghemat listrik. Nah, supaya menghemat listrik. Nah, kalau siang-siang lampunya dimatikan, gelap nggak? Gelap. Enggak. Nah, kenapa kok nggak Enggak. gelap? Karena terang. Karena ada cahaya matahari. Nah, karena ada cahaya matahari, jadi tidak perlu menyalakan Lampu. lampu. Tidak perlu pakai lampu. Siapa yang pernah menggunakan HP? Siapa yang pernah mengecharge HP? Saya. Saya, Pak. Pernah kelewatan. Jadi sudah 100% itu dibiarkan terus. Pernah. Pernah, Pak. Nah, jadi tandanya tidak menggunakan energi listrik untuk hal yang tidak perlu. Jadi kalau sudah penuh, sebaiknya segera dicabut. Selanjutnya, mengurangi pencemaran udara. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih seperti berpergian jarak dekat, cukup jalan kaki atau bersepeda.
Nah, jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara adalah ketika berpergian jarak dekat, cukup jalan kaki atau bersepeda. Contohnya kita pergi ke sekolah, pergi ke pasar. Tapi kalau memang jaraknya jauh, ya mau bagaimana lagi. Selain dari kendaraan bermotor, pencemaran udara bisa diakibatkan oleh apa? Bermotor. Mobil. Ya, selain kendaraan bermotor, ya mobil, sepeda motor, truk, bis. Kira-kira pencemaran udara yang lain selain kendaraan bermotor? Membakar Sampah. sampah, iya, membakar sampah itu juga pencemaran udara. Pencemaran udara. Selanjutnya, menanam pohon. Kegiatan menanam bibit pohon yang umumnya untuk kehutanan dan daerah landscape. Ya. Nah, kegiatan menanam pohon umumnya untuk kehutanan. Jadi, hutan-hutan yang tanamannya rusak atau tanamannya ditebangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka para pencinta alam menanam bibit-bibit pohon di sana. Namun, kegiatan ini dirasa kurang efisien karena tumbuh bibit pohon itu sangat lama. Jadi, untuk menjaga hutan ya sebaiknya jangan mendebang pohon secara Sembarangan. secara liar. Selanjutnya, melindungi dan menyayangi hewan. Kegiatan yang bertujuan untuk menjaga hewan, khususnya hewan ternak yang berancam punah, baik secara kampungnya atau berkunjung kampung ke lapangan. Nah, para pencinta alam juga melindungi dan menyayangi hewan. Mereka melakukan itu dengan kampanye di kota-kota, di mal, di pasar, untuk mengamanyakan perlindungan hewan-hewan termasuk hewan yang langka. Contohnya hewan langka itu tadi yang barusan kalian lihat itu apa? Hewan yang barusan dilihat. Ada hewan apa? Yang barusan tadi hewan apa? Gajah, pintar. Gajah Sumatera itu sudah mulai sedikit jumlahnya, hampir punah. Mungkin diperkirakan sekitar 200 ekor di Sumatera. Selain gajah, Jerapah. hewan yang barusan tadi lihat, ada jerapah. Harimau. Harimau. Ya. Harimau Sumatera. Ada apa lagi? Orang Orangutan. Orang hutan itu ada di pulau mana? Indonesia. Pulau Pulau Kalimantan. Kalimantan. Pinter. Badak, Pak. Kodok. Kodok nggak dilindungi. Kodok masih banyak. Badak. Apa? Badak, Pak. Badak, iya. Badak bercula 1. Badak bercula 1 itu ada di mana? Di ujung? Ujung Kulon. Ujung Kulon, Jawa Barat. Nah, melindungi dan menyayangi hewan juga termasuk salah satu
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang keberapa? Aku ini lo minggir. Melindungi dan menyayangi hewan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pengamalan Pancasila sila yang keberapa? Ke-1, pintar. Nah, sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib melindungi dan menyayangi atau hewan-hewan yang hampir punah atau hewan langka. Nah, Pancasila itu ada berapa sila? Ada 5. Ada 5. Panca berarti 5. 5. Nah, sila itu prinsip. 5 prinsip. Nah, bunyi Pancasila. 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang kebijaksanaan dalam seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Hafal semua enggak Pancasila? Hafal. Pintar. Sila 1 lambangnya apa? Bintang. Bintang. Bintang warnanya? Kuning. Kuning. Di belakang background-nya apa? Warna background bintang apa? Warna hitam. Warna hitam. Ada yang tahu artinya bintang warna kuning dan background-nya hitam? Tahu. Apa? Bintang itu sebagai apa? Bintang sebagai halo, katanya tahu. Bintang emas dengan 5 sudut dan latar belakang warna hitam. Arti lambang ini adalah bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai cahaya kehidupan. Kehidupan seluruh kehidupan manusia, khususnya bangsa Indonesia. Lambang bintang pada sila Pancasila juga diartikan sebagai cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5 itu tadi, 5 sila itu. Untuk warna hitam sebagai warna alam yang mengandung makna berkah rahmat Allah adalah sumber dari segala kehidupan. Mengerti nggak? Jadi gini, bintang itu kan warnanya emas, menyala, dan terlihat menyala kan. Jadi bintang itu dianggap sebagai gambaran, bukan gambaran ya. Contoh, kok bergambar? Oh, sebagai cahaya Tuhan, cahaya Allah untuk menerangi manusia, khususnya
bangsa Indonesia. Dan yang hitam adalah warna alam yang mengandung makna sebagai berkah rahmat Allah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya apa? Rantai. Rantai emas. Ada dua bentuk di rantai itu. Bentuknya apa? Bunda. Ya, lingkaran dan satunya lagi kotak. Iya. Tali rantai makna dari sila kedua, satunya bermata bulat dan satunya persegi kotak. Nah, mata rantai itu yang bulat dan kotak itu saling mengait, saling berkaitan dan membentuk lingkaran. Untuk persegi itu sebagai gambaran pria atau laki-laki, sedangkan yang lingkaran menggambarkan orang perempuan. Jadi artinya antara hubungan sesama manusia, baik perempuan atau laki-laki, harus seimbang, di mana saling membantu dan bahu-membahu bersatu untuk kehidupan bangsa Indonesia yang jauh lebih baik. Persatuan Indonesia, sila ketiga, lambangnya Pohon beringin. pohon beringin. Pohon beringin ada dua warna. Yang atas daunnya berwarna Hijau. dan batangnya berwarna Coklat. coklat. Nah, pohon beringin digambarkan sebagai pohon besar, sebagai cerminan bangsa Indonesia yang menjadi tempat berteduh seluruh rakyat Indonesia. Jadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku dan ras masing-masing. Ada dari suku Jawa, suku Madura, suku apa lagi? Wah. Suku Dayak, suku Batak, suku Bali. Nah, banyak lagi suku-suku di Indonesia. Nah, itu semua berkumpul. Nah, seperti ibarat kalau pohon besar pas hujan, nah, nggak ada payung, nggak ada tempat berteduh selain di pohon beringin. Jadi semuanya berkumpul. Nah, tahu itu orangnya, sukunya apa, rasnya bagaimana, semuanya berkumpul menjadi satu di pohon beringin itu. Nah, itu yang dilambangkan pohon beringin. Jadi semuanya harus bersatu untuk menjaga pohon itu tetap bisa melindungi mereka dari hujan atau panas. Nah, seperti Indonesia ini harus dijaga, jangan sampai hancur oleh beberapa orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Lanjut, untuk sila keempat, gambarnya apa? Gambar Banteng. Kepala banteng. Kenapa kok digambarkan kepala banteng, kok nggak kepala kecoa gitu? sapi. Kenapa, ayo? Kenapa ya? Nah, Nggak tahu, Pak. ini dari kalimatnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarah. Berarti orang yang bermusyawarah itu jumlahnya satu atau banyak? Banyak. Banyak. Jadi yang bermusyawarah itu orangnya banyak. Sama seperti banteng. Banteng itu hidupnya berkelompok. Jadi sama seperti orang yang bermusyawarah berkelompok. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kata
mufakat atau kata setuju. Contohnya memilih ketua kelas. Nah, dilakukan musyawarah dulu. Dari contohnya ada Nizam, ada Rizkia, ada Panji. Nah, itu mau dijadikan calon ketua kelas. Nah, semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Panji pintar memimpin teman-temannya, Rizkia pintar dalam pembelajaran, Nizam lincah dalam melakukan tugas. Nah, mana yang lebih baik? Nah, itulah yang dipilih, dimusyawarahkan dengan teman-teman. Nah, apabila musyawarah itu tidak disepakati, jalan terakhir apa? Melakukan pemungutan suara. Nah, jadi dimintai setiap anak di kelas itu untuk memberi nama satu calon pilihannya. Nah, siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, itulah yang menjadi Ketua kelas. Ketua kelas. Pintar. Kalau di kelas ini ketua kelasnya siapa? Apa lanjut? Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tambangnya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Padi dan kapas termasuk kebutuhan, bukan? Kebutuhan pokok, bukan? Nah, padi dan kapas termasuk kebutuhan pokok. Nah, padi diibaratkan sebagai Nasi. Makanan, nasi, ya pinter. Kapas diubah menjadi benang, benang diubah menjadi kain. Nah, kapas diibaratkan sebagai pakaian. Iya, pinter. Nah, padi dan kapas sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Padi makanan, kapas pakaian. Nah, semua baik kaya maupun miskin berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Lambang dan cerminan bahwa adanya persamaan sosial pada seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada perbedaan dan juga kesenjangan sosial ataupun ekonomi antara masyarakat Indonesia satu dengan yang lainnya. Jadi semua orang miskin, orang kaya boleh naik pesawat, boleh naik kereta, boleh mendapatkan pekerjaan, boleh menganut agama, mendapatkan harga yang sama mulai dari Sabang sampai Merauke. Harga beras semuanya sama, 1 kilogram 12 atau sampai 15.000. Semuanya sama. Termasuk wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ketua Yang Maha Esa, bintangnya 1. Contohnya apa? Contoh kegiatan, contoh tindakan yang kenapa? Yang sesuai dengan pengamalan ketuhanan Yang Maha Esa, contohnya apa? Beribadah, pintar, sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dianut. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Ada 6. Yang pertama Islam. Yang kedua
Buddha, pintar. Terus apa lagi? Katolik, Katolik. Kurang 3. Kristen, Kristen. Satunya lagi? Hindu, Hindu. Pintar. Ada Islam, Katolik, masih Kristen, banyak, masih ada. Konghucu, Hindu, dan Buddha. Nah, keenam agama ini diakui di Indonesia. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh contoh tindakan yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Ada temannya yang jatuh, ditolong, dibantu, diobati. Kalau nggak bisa pulang, diantarkan, bukan malah ditertawakan. Ya, orang lain yang mengalami musibah, orang lain yang mengalami bencana alam, kita sebagai manusia harus wajib membantu. Ada lagi nggak selain ini? Ini ada gambar Lani memberi uang kepada pengemis. Ada Siti membantu Dayu jatuh dari sepeda. Ada yang lain? Nah, lanjut. Persatuan Indonesia. Ada yang bisa menjelaskan gambarnya? Tindakan apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan pengamalan sila Persatuan Indonesia? Gina? Rizkia? Melakukan upacara. Kenapa? Melakukan upacara. Nah, mengikuti upacara bendera. Di sekolahmu pernah mengadakan kegiatan upacara bendera? Pernah. Pada hari apa biasanya? Hari Senin dan hari-hari besar kenegaraan. Nah, selain upacara bendera, ini ada gambar apa? Dari daerah. Ada pakaian daerah, berarti menunjukkan perbedaan suku dan adat yang harus bagaimana? Harus saling menghormati, pintar. Jadi meskipun berbeda suku, berbeda adat, harus saling menghormati dan menghargai. Lebih bagus lagi, saling bertukar budaya, saling mempelajari budayanya. Jadi ada orang Jawa pintar menari kipas. Ada orang Bali bisa menyanyi lagu ampar-ampar pisang. Nah, semua saling mempelajari. Nah, itu tanda kita menghargai perbedaan suku dan adat. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang bisa menjelaskan gambarnya apa? Kepala banteng. Ya, lambangnya kepala banteng. Ada gambar lain? Roy Hul mungkin mau jawab. Roy, ada gambar apa? Satu, di kelas pemilihan apa biasanya? Mengikuti rapat. Nah, rapat. Ini ada orang penulis jumlah suara. Ini ada yang melihat kertas suara. Berarti ini apa yang dilakukan?
Melakukan pemungutan suara. Nah, pemungutan suara biasanya untuk memilih ketua RT, RW, kepala daerah, bahkan sampai presiden. Kalau di kelas, biasanya musyawarah tentang apa? Nizam. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas, Pak. Ya, benar. Nah, selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Nah, Padi dan dari gambar di kapas. situ, Dan kapas. Padi dan kapas. Contoh tindakannya apa? Menampung air. Ada lagi mematikan lampu. Mencuci tangan, bermain sepeda. Menggunakan sepeda. Nah, maksudnya apa dari gambar ini? Ibu. Menjaga atau menjaga dan menghemat energi. Nah, seperti air ditampung. Berguna nggak air itu? Berguna untuk apa air? Mencuci baju. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Mandi. Kalau haus bisa minum. Nah, kalau mematikan lampu berarti menghemat apa? Energi. Listrik. Nah, menutup keran sama tadi menghemat Energi air. Nah, bagaimana dengan bersepeda? Menghemat apa? Nah, kalau tidak menggunakan sepeda bisa menggunakan kendaraan bermotor. Kalau kendaraan bermotor butuh bensin juga. Butuh. Jadi, dengan menggunakan sepeda ketika berpergian dengan jarak yang dekat, maka dapat menghemat bahan bakar. Nah, Pancasila ada berapa tadi? 5. Ada 5. Sila ke-1 gambarnya Bintang. Sila ke-4 gambarnya Kepala banteng. Sila kedua banteng. Lantai. Sila ke-5 Padi dan kapas. Ada yang belum? Padi dan kapas. Sila dengan gambar pohon beringin. Sila keberapa? Sila ketiga. Sila ketiga. 3. Nah, kita masuk ke latihan soal. Tekan tombol lingkaran untuk memulai latihan. Satu, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Panji. Panji angkat tangan. Mau jawab nggak? Baca. Ayo, siapa yang mau jawab? Kegiatan pencinta alam yang Membuat lubang biopori. Lubang biopori. Kita coba jawab lubang biopori. Huruf A, B, C atau D? C. C. D. Benar.
Selanjutnya, soal yang kedua. Kegiatan pencinta alam yang bertujuan menjaga kelestarian sungai. C. Membersihkan sungai dan Membersihkan pantai. sungai dan pantai. Selanjutnya, yang ketiga, baca. Kegiatan kampanye hewan langka oleh pencinta alam bertujuan untuk menjaga hewan langka dari Menjaga hewan perburuan langka dari liar. Ya. Selanjutnya, Penangkapan ikan di laut dengan pukat harimau sangat dilarang karena Penangkapan ikan di laut dengan pukat harimau sangat dilarang karena rusak terumbu karang. nah, merusak terumbu karang. Dapat merusak terumbu karang. Selanjutnya, Ini bu. Hutan di Indonesia semakin berkurang, sedang manusia sangat membutuhkan hutan yang berusia adalah membersihkan ruang hutan, menjaga hidup hewan dan penghasil oksigen terbesar di bumi. nah, D. penghasil oksigen terbesar di bumi. Nah, 6. Satu, Pak. Silap ke 1, pintar. Satu. 7. Gambar sila keempat adalah kepala banteng hal ini Hidup secara berkelompok. Hidup secara berkelompok. Ada yang lain? hewan yang berani Pak. Ya, Bisa hidup mandiri di alam bebas. coba kita jawab, bisa hidup mandiri di alam bebas. Salah, Pak. Salah. Jadi yang Hewan benar, yang berani. hewan yang berani melawan pemangsanya, coba. Hidup secara berkelompok. Hidup secara berkelompok. Ya, pintar. Selanjutnya, oh sudah habis. Nah, sekarang untuk penugasan, pengerjaan tugas langsung di lembar kerja peserta didik melalui Google Form yang telah dibagikan di WA berupa link. Nah, akan saya bagikan di WhatsApp grup kelas. ya Pak. Woi lah jaket weh. Nah, sudah saya kirimkan di WA grup. Sekarang lanjut. Nah, nanti setelah ini bisa dikerjakan. Ya Pak. Ya, Pak. Nah, kalau tidak tahu atau kesusahan mengerjakan, boleh didiskusikan di grup kelas dengan teman-temannya, biar ada jejak rekamnya untuk mengerjakan. Nanti bisa Direkam ya, Pak. Kenapa? Direkam. Iya, direkam.
Nanti dijadikan satu, nanti bisa dilihat di YouTube. Rekaman ini, kan ada rekamannya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kegiatan pencinta alam dapat juga kita lakukan dengan membuat rencana kegiatan. Nah, nanti kalian akan di LKPD tadi, Google Form, itu ada rencana kegiatan yang bisa kalian lakukan. Seperti membersihkan rumah, menyiram tanaman kalau ada tanaman di rumah, membuang sampah pada tempatnya, itu juga bisa diisi. Yang kedua, menentukan kegiatan maupun tindakan yang mempunyai makna nilai Pancasila. Contohnya kalau di rumah, yang menunjukkan makna nilai Pancasila. Mengaji di rumah, beribadah di rumah, itu berwujudan sila keberapa? 1. Sila ke-1. Menyayangi dan menghormati orang tua, menyayangi saudara, itu sila keberapa? Sila ke-1. Dan menyayangi masih menghormati orang tua juga pengamalan sila pertama. Menolong, membantu ibu di rumah, sila keberapa? Saling tolong. Sila ke? 2. Nah, kalau menghormati perbedaan, jadi ibu suka nonton sinetron, ayah suka nonton berita, kalian suka nonton kartun. Nah, perbedaan itu harus diapakan? Dihormati dan dihargai. Nah, jadi bergantian menontonnya. Nah, itu termasuk sila yang keberapa? Menghormati perbedaan. 1. Bukan. Ayo, apalagi kurang tepat. Sila keberapa? 5. Menghormati perbedaan. Seperti berteduh di bawah pohon. Persatuan Indonesia ketiga. Ketiga, sila ketiga, menghormati perbedaan. Terus pembagian tugas di rumah. Sila keberapa? Pembagian, jadi bermusyawarah untuk membagikan tugas di rumah. Sila? 4. Sila keempat. Kemudian menghemat energi. Kalau sudah siang lampunya dimatikan. Kalau airnya penuh, kerannya ditutup. 5. Sila ke? 5. Nah, ini contohnya menentukan kegiatan maupun tindakan yang mempunyai makna nilai Pancasila. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Nah, semoga dengan pembelajaran hari ini semuanya bisa terserap dengan baik. Kalau ada sesuatu yang belum mengerti, boleh ditanyakan di grup WA. Nah, selain tugas diskusi secara berkelompok, tanya jawab di grup WA, ada juga tugas mandiri. Hanya memilih jawaban A, B, C, atau D. Nah, maka dengan berakhirnya kesimpulan pembelajaran hari ini, berakhir pula kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, nanti tugas mandirinya
pilihan ganda A, B, C, D. Nanti saya share lagi di WA group. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Nah, sebelum saya tutup Zoom-nya, coba memberikan ekspresi yang senang. Nanti saya foto. Boleh angkat tangan, boleh tersenyum, boleh teriak. Siap? 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Nah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa menghormati orang tua. Selalu hidup sehat. Semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih, Pak.